Negeri Indonesia yang konon katanya dikatakan sebagai negara tersubur yang gemar ripah loh Jinawi serta negara yang paling makmur, ternyata masih banyak kemiskinan, pengangguran, kelaparan, gizi buruk, dan yang paling parahnya korupsi semakin meningkat. Korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak ada jalan pintas untuk memberantasinya, dan tidak ada jawaban yang mudah. Memberantas korupsi itu bagaikan mengurai benang kusut yang sulit untuk menyelesaikannya. Karena begitu banyaknya tindak korupsi yang dilakukan oleh pihak birokrasi dan pemerintahan. Seperti sudah diketahui oleh seluruh masyarakat, korupsi tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi, dan hak-hak dasar kemerdekaan, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di Indonesia. Herannya, korupsi dilakukan oleh para pejabat, padahal janji mereka adalah menyejahterakan, bahkan memakmurkan Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, kekayaan Indonesia malah dikorupsi untuk kesenangan pribadi mereka. Tingginya angka korupsi di Indonesia menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara rusak, karena praktik korupsi telah berlangsung secara merata dan membuat larut hampir semua elit politik. Jika dibiarkan terus berlangsung tanpa tindakan tegas, korupsi akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam bahaya kehancuran. Titik bahaya korupsi tak hanya dilihat dari presentasi kebocoran uang, tapi juga menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Susah rasanya untuk menegakkan rejim yang bebas anti korupsi di tubuh pejabat negara Indonesia. Publik semakin yakin bahwa praktik korupsi sudah merajalela di Indonesia ketika kasus-kasus korupsi yang cukup besar terungkap di berbagai media massa. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut masyarakat yang kacau. Oleh karena itu, harus ada penanggulangan dan tindakan yang tepat untuk menekan tingginya tingkat pidana korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara jika dikerjakan dengan baik dan maksimal. Upaya-upaya tersebut secara umum dibagi menjadi dua, yaitu tindakan preventif atau pencegahan dan representatif atau pemulihan. Dalam hal lain, pendidikan anti korupsi harus digencarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Di samping solusi-solusi yang diberikan dalam memberantas korupsi, perlu ada lembaga khusus yang menangani tindak pidana tersebut. KPK sebagai lembaga negara dalam memberantas korupsi di negara Indonesia diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. KPK seharusnya merupakan alat yang kuat bagi pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia karena telah memiliki payung hukum yang jelas dan bisa masuk ke seluruh tubuh pemerintahan. Untuk itu, tindakan tegas kiranya perlu dilakukan agar Indonesia bebas dari korupsi dan tercipta